وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak. Dan di antara nikmat yang sangat banyak itu, di antaranya adalah dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Pada pertemuan kita kali ini, yang mana pertemuan kita sebelum ini di masjid ini adalah di bulan Sya'ban. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini dan menjadikan pertemuan kita dengan Ramadan ini adalah pertemuan yang penuh dengan berkah, sebagaimana Ramadan adalah bulan berkah. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa melaksanakan ibadah, ketaatan, taqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan maksimal. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan Ramadan itu dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan itu dan keutamaan qiyam di bulan Ramadan itu. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita yang baru, kita dengarkan beberapa ayat terjemahan dari ayat-ayat yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita mulai dari surat Al-Buruj ayat yang ke-11. Penterjemah sudah ada? Sudah Ustaz. Kita mulai dari surat Al-Buruj ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah kemenangan yang sangat besar. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabb engkau benar-benar dahsyat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia memulai penciptaan dan mengulangi penciptaan. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia maha pengampun dan maha penyayang. Dzul arsyil majid. Yang memiliki singgasana yang maha mulia. Fa'alul lima yurid. Maha mengetahui untuk semua yang ia inginkan. Ulangi terjemahan. Maha melakukan untuk semua yang dia inginkan. Hal ataka hadithul junud. Apakah datang kepada engkau berita-berita tentara-tentara? Fir'aun wa Thamud. Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Akan tetapi orang-orang kafir di dalamnya mendustakan berulang-ulang. Wallahu min
ورائهم محيط Dan Allah dari belakang mereka maha meliputi. بل هو قرآن مجيد Dan dia Al-Quran yang mulia. bahkan Dan dia Al-Quran bahkan dia yang mulia. bal huwa Qur'anun Majid bahkan dia Al-Quran yang mulia. fi lauhin mahfuz Dalam lembaran-lembaran yang dijaga. Bismillahirrahmanirrahim idza as-samaa'u syaqqat Apabila langit terbelah wa adzinat li rabbiha wa huqqat dan tunduk kepada Rabb-nya dan pantas untuk tunduk. wa idzal ardu muddat Dan apabila bumi dibentangkan wa alqat ma fiha wa takhallat dan mengeluarkan apa-apa di dalamnya dan mengosongkan wa azinat li rabbiha wa huqqat dan tunduk kepada Rabb-nya dan pantas untuk tunduk. ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja keras untuk Rabb engkau, benar-benar bekerja keras, maka engkau akan menemuinya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada akhir pelajaran kita di majelis-majelis kita, dan pada hari ini insyaallah kita masuk kepada ayat fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Insyaallah ini ayat yang akan kita pelajari insyaallah pada hari ini kalau waktu kita dimudahkan Allah tabaraka wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi dengan yamin kanan, hi-nya, fa maka, amma adapun, man siapa atau barang siapa, utiya diberikan, kitabahu kitabnya, bi dengan yamin tak kanan, yamin artinya kanan. Namun di sini jelas tangan kanan. Secara arti yamin adalah kanan saja. Secara arti yamin bukan tangan kanan. Yamin kanan, yasar kiri, shimal kiri.
Namun kita tahu bahwa manusia menerima kitab dengan tangan. Maka tangan di sini kandungan makna. Akan tapi secara mufradat ayat kanan, yamin artinya kanan saja. Namun jelas maknanya adalah tangan kanan. Jelas secara makna, secara siak kalimat yang dimaksud adalah tangan kanan. Namun yang ana maksud adalah kalimat tangan itu tidak ada di dalam mufradat ayat. Di dalam kosakata ayat tidak ada kalimat tangan. Yang ada adalah kanan. Namun maksudnya adalah tangan kanan. Sebelum ayat ini, sebelumnya adalah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Hai manusia, engkau orang yang sedang bekerja keras di dunia menuju Rabbmu, maka engkau pasti akan menemuinya. Ketika kita mempelajari kemarin ayat tersebut, engkau pasti akan menemuinya, ada dua makna. Pertama, menemui kerja kerasmu, menemui amalmu. Bukankah ayat tadi berkata, di dalam ayat itu Allah berkata, innaka kadihun, engkau orang yang bekerja keras. Maka engkau akan menemuinya, menemui amalmu yang kau lakukan dengan kerja keras tadi. Makna yang kedua, famulaqihi, engkau menemuinya yaitu Allah. Engkau bekerja keras di dunia akan menuju Rabbmu dan engkau akan menemuinya yaitu menemui Rabbmu. Maka ayat sebelum ini berbicara tentang dunia dan amalan manusia. Dan ayat ini dan beberapa ayat setelahnya bicara tentang ganjaran amal. Berbicara tentang ganjaran amal. Dan itulah kita. Manusia ini hidupnya hanya dua. Di dunia beramal, di akhirat dapat ganjaran. Tidak lebih dan tidak kurang. Di sini kita beramal, dan ini bukan negeri ganjaran atas amal kita. Ini tempat kita beramal. Jangan tunggu hasil di permukaan bumi. Dan di akhirat adalah tempat ganjaran di mana bukan negeri amal. Maka jangan undur amalan ke akhirat. Amalan hanya ada di dunia. Allah berkehendak dunia ini negeri amal, bukan negeri ganjaran dari amal. Dan Allah berkehendak akhirat semuanya ganjaran, bukan tempat untuk beramal. Oleh karena itu, beban syariat hanya kita laksanakan di dunia. Adapun di akhirat adalah buah dari amal kita berhadapan dengan beban syariat. Takalif asy-syariah. Bagaimana kita berhadapan dengan yang wajib, bagaimana kita berhadapan dengan yang haram, bagaimana kita berhadapan dengan yang mustahab, sunnat, bagaimana kita berhadapan dengan yang makruh, dan bagaimana pula kita berbuat terhadap yang mubah. Ini takalif syariah yang 5, itu di dunia saja. Ketika di akhirat yang ada adalah kalau kita beramal dengan baik, ganjarannya baik. Kalau kita beramalnya tidak baik, ganjarannya pun tidak baik. Dan ini adalah keadilan Allah.
Ini adalah keadilan Allah. Anda dulu ketika beramal, amalnya baik, yang didapat juga baik. Anda dulu ketika beramal, amalnya buruk, yang Anda dapat juga buruk. Maka ayat ini, mulai dari ayat ini sudah berbicara ganjaran. Sudah berbicara alam akhirat, alam di mana itu adalah negeri ganjaran, bukan negeri amal. Maka orang yang sampai akhir hayatnya tidak beramal, ingkar, kufur, kafir, menolak syariat, maka tidak ada kesempatan baginya setelah wafat untuk beramal. Karena alam akhirat bukan lagi alam amal. Ayat ini berbicara tentang yang sekarang ini adalah berbicara tentang pembagian kitab. Dan ini salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah umat Islam, tentang sesuatu yang akan terjadi nanti di hari akhirat, yaitu pembahagian kitab. Pembahagian kitab. Ini kitab apa? Kitab catatan amal. Kitab catatan amal. Amal kita di dunia ini detail tercatat. Yang mencatatnya siapa? Malaikat. Malaikat mencatat detail amal kita, dari yang terkecil apalagi yang besar. Amalan-amalan kita yang sekecil apapun, baik amalan itu soleh atau amalan itu maksiat, dicatat oleh malaikat. Perkataan, penglihatan, pendengaran, kaki dan tangan, hati, dicatat oleh malaikat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Catatan itu nanti akan dibagikan kepada kita sebagai bukti dari Allah untuk kita, dan Allah tidak membutuhkan bukti itu. Ini dia amalmu selama hidup di dunia. Jadi ada nanti masa di akhirat, masa pembahagian kitab, pembagian catatan amal. Oleh karena itu, seorang yang benar-benar yakin bahwa amalnya ditulis dan nanti akan dia baca kembali amalnya itu, akan lahir aksi untuk menghiasi catatan dengan aneka ragam kebaikan, dan berusaha sekuat tenaga mengurangi catatan dari amal buruk. Karena baik akan tertulis, buruk juga akan tertulis. Kenapa kita diberitahu ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Bahagian daripada peringatan kepada kita. Jangan amalkan yang buruk, itu akan tertulis dan engkau akan baca. Amalkan yang baik-baik, karena itu akan ditulis dan engkau akan baca. Dan akan ada ganjarannya. Yang baik diganjar dengan yang baik, yang buruk diganjar dengan yang buruk. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk dibalas dengan yang buruk. Maka ini akidah yang membuat kita termotivasi untuk beramal dan terbentengi untuk berbuat maksiat. Kemudian di dalam ayat ini ada orang yang menerima catatan kitabnya di tangan kanan.
Itulah orang-orang yang beriman. Karena tangan kanan adalah simbol kebaikan. Kanan adalah simbol kebaikan. Oleh karena itu hal-hal yang baik kita diperintahkan dalam agama kita pakai tangan kanan. Maka ketika diberikan catatan kitabnya diterima dengan tangan kanan, maka ini menandakan sebuah pertanda baik. Dan itu yang terjadi memang. Orang-orang yang telah menghiasi amalnya dengan kebaikan di permukaan bumi, dia akan mendapatkan catatan kitabnya dengan diberikan di tangan kanannya. Di tangan kanan dari arah depan. Tidak ada di sini, namun akan terlihat nanti di ayat setelahnya. Tidak ada di sini tertulis. Namun diketahui nanti dari ayat setelahnya. Insya Allah ketika bertemu dengan ayat setelah ini, itu akan mengungkap kepada kita bahwa catatan tangan kanan ini dari arah depan. Jadi diberikan dari depan dan diberikan dengan ke arah tangan kanan. Tangan kanan yang menerimanya. Dan ini akidah bukan hanya seperti yang kita katakan, bukan hanya cerita. Bukan cerita kejadian padang mahsyar saja. Al-Quran tidak menceritakan cerita saja, namun di dalamnya penuh dengan ibrah, penuh dengan perintah, penuh dengan larangan, penuh dengan peringatan. Hai manusia, hati-hati engkau beramal. Engkau akan membaca catatan amalmu sendiri dan engkau akan mendapatkan ganjaran dari amalmu itu. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau akan menerima kebaikan, maka berbuat baiklah. Kalau engkau berbuat buruk, engkau akan mendapatkan keburukan, maka tinggalkan keburukan agar engkau selamat dan agar engkau tidak celaka. Ini makna daripada kisah-kisah akhirat yang dikisahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, bukan sekedar cerita bahwa ini akan begini, ini akan begini dan selesai. Tidak. Al-Quran tidak memiliki kisah kosong tanpa makna mendalam yang di dalamnya terdapat perintah Allah, terdapat larangan Allah, terdapat peringatan Allah, terdapat motivasi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kebaikan kita umat di dunia ini. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka saufa akan yuhasabu dihisab hisaban hisab yasira ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka akan dihisab dia, ada tulisan dia pasti di sini ya, dhamir muqaddar, maka akan dihisab dia, maka dia akan dihisab. Kalau kita susun dengan bahasa Indonesia yang lebih bagus, maka dia akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang ringan.
Berarti hisab ada dua. Ada yang ringan, ada yang berat. Berarti hisab ada dua. Hisab yang ringan, hisab yang berat. Namun sebelum itu, kita mengatakan, ini fenomena akhirat. Pertama, yaitu pembahagian catatan. Dan ini juga fenomena kedua dalam ayat ini, yaitu hisab. Hisab salah satu di antara kejadian akhirat. Sebagaimana pembahagian catatan kitab adalah salah satu kejadian akhirat. Jadi dua fenomena yang berbeda, dua situasi yang berbeda. Situasi pembahagian kitab, antum bisa bayangkan, ma'asyarul muslimin wal muslimat, berapa miliar anak cucu Adam. Saat-saat pembagian kitab semuanya. Ini fenomena besar. Artinya fenomena yang Anda maksud di sini adalah kejadian besar di padang mahsyar, di mana catatan-catatan itu diberikan kepada miliaran manusia dan miliaran jin, dan jin lebih banyak daripada manusia. Berapa miliarnya hanya Allah yang tahu. Jadi kitab diberikan, ini sebuah kejadian, ini yang Anda maksud fenomena, sebuah kejadian yang besar, sebuah fase keadaan padang mahsyar. Adapun ini fase yang lain, fase hisab. Ini kejadian yang lain. Jadi kita mengimani adanya pembagian catatan kitab, salah satu fase hari akhirat, dan kita juga wajib mengimani fase hisab. Hisab adalah pertanggungjawaban, di mana amal kita dihisab oleh Allah. Amal kita diperhitungkan, dipertanggungjawabkan, dihisab, dan yang menghisabnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi ini salah satu bab keimanan di hari akhirat, yaitu fase di mana manusia dihisab. Hisab itu apa? Engkau dipanggil menghadap Allah, dan Allah menghisab amalmu langsung tanpa penterjemah. Allah bertanya, engkau harus menjawab. Allah bertanya, engkau menjawab tanpa penterjemah. Ini akidah Ahlussunnah. Ketika itu manusia sudah mampu, diberikan Allah kemampuan untuk mendengar Allah berbicara. Sebagaimana Allah berbicara, sekarang ini Allah berbicara kepada malaikat, kepada makhluk-makhluk yang lain. Namun itu menjadi gaib, hanya 2 orang nabi yang Allah mendengarkan kepada mereka pembicaraannya. Allah berbicara, namun hanya 2 orang nabi yang mendengar langsung perkataan Allah. Nabi Musa di Tur Sina, dan Nabi kita Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Namun di akhirat kelak semuanya mendengar perkataan Allah. Semuanya Allah berbicara kepada mereka dan mereka menjawab tanpa penterjemah. Jadi ini fenomena atau fase yang luar biasa mencekam. Fase engkau diadili oleh Allah yang maha adil. Amalmu dihitung, amalmu dipertanggungjawabkan. Berapa miliar manusia? Satu persatu menghadap, satu persatu Allah berbicara kepadanya.
Dia harus menjawab. Apa yang dibicarakan? Amalnya di dunia. Selesai yang satu, maju yang satu. Selesai yang satu, maju yang satu. Selesai yang satu, maju yang satu. Sampai selesai. Jin sampai selesai. Manusia satu persatu. Taib. Kalau kita faham itu, maka kita bisa bayangkan saat diri kita yang dipanggil untuk menghadap. Maka kita yang maju dan Allah akan menanyai kita amal kita. Kita akan ditanya oleh Allah amal kita. Maka ini sesuatu akidah yang sangat dalam. Kalau diimani dengan keimanan yang benar, menghalangi kita berbuat maksiat. Takut nanti saat-saat hisab. Memotivasi kita untuk beramal saleh. Baik. Sebagaimana manusia terbagi kepada dua, ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk. Yang beramal baik dari kaum muslimin yang manusia yang beramal baik, hisabnya hisab yang ringan. Berarti yang amalnya buruk, hisabnya hisab yang berat. Apa hisab yang ringan? Hisab yang ringan adalah Allah menyebutkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita. Hambaku, bukankah engkau pernah melakukan ini di sini, waktunya ini? Allah menyebutkan kepada kita amal kita. Dan seorang mukmin mengatakan, benar wahai Rabbku, aku telah mengamalkannya, aku telah melakukannya. Lalu Allah sebutkan lagi, kau telah melakukan ini di sini, waktunya ini. Mukmin mengatakan, ya wahai Rabbku, aku telah melakukannya. Kau telah melakukan ini di sini, waktunya ini. Ya wahai Rabbku, engkau melakukan ini di sini, waktunya ini. Berapa banyaknya? Berapa banyak kesalahan kita? Berapa banyak kekeliruan kita menjalankan syariat? Berapa banyak kata yang salah? Berapa banyak mata yang salah? Betapa banyak lidah yang salah? Betapa banyak amalan kaki yang salah? Betapa banyak catatan kitab tangan yang salah? Allah menyebutkan kepada mukmin amal-amalnya yang salah. Oleh karena itu, walaupun di sini disebut ringan, dia adalah berat. Walaupun di sini disebut apa? Ringan, namun dia tetap saja berat. Kenapa dia dikatakan ringan? Karena berbanding dengan yang berat. Apabila dibuat head to head antara hisab ini dan hisab ini, maka hisab orang mukmin ringan. Namun yang ringan itu sebenarnya tidak ringan. Di hadapan Allah, pencipta kita. Di hadapan Allah yang kita berbuat maksiat menggunakan nikmat-nikmatnya. Di hadapan Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan dan Rasul diutus sebagai tuntunan. Di hadapan Allah yang telah memberikan peringatan-peringatan. Di hadapan Allah yang kalau ia murka maka kita celaka, dan dia sedang mengingatkan kita dosa-dosa kita kepadanya. Berat.
berat. Dan betapa banyaknya. Dan betapa banyaknya yang akan diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosa kita kepada kita. Dan itu pun tidak semuanya. Tidak semua dosa kita. Sebahagiannya Allah tidak sebut. Ini bahwa makna Allah itu melewatkan penyebutan dosa-dosa kita, sebahagiannya tidak Allah sebut. Maka alangkah banyaknya dosa kita sehingga seorang mukmin, kata Nabi SAW, dia merasa ketakutan yang luar biasa, dia merasa hancur, dan dia merasa dosanya terlalu banyak, dan dia merasa Allah akan murka, dia merasa dia akan dihukum, dan dia merasa akan masuk neraka karena terlalu banyak. Fulan, engkau melakukan ini, iya. Engkau melakukan ini, waktunya ini, tempatnya ini, iya. Engkau melakukan ini, waktunya ini, tempatnya di sini, iya. Iya, iya wahai Rabbku, iya. Benar wahai Rabbku, benar ya Allah, benar. Aku telah. Ini dia hisaban yasira. Adapun yang tidak mukmin dicecar habis dengan pertanyaan. Tidak hanya disampaikan engkau pernah berbuat ini, enggak. Ditanya dengan pertanyaan detail. Maka tak bisa dibayangkan apa yang akan didapatkan oleh orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Baik. Siapa yang akan dihisab dengan hisab yang berat? Orang yang akan menerima catatan dengan tangan kanan. Dia yang akan dihisab dengan hisab yang ringan itu. Sekali lagi, hisab ini ringan apabila dibandingkan dengan hisab yang berat. Tapi yang ringan yang disebut ini tetaplah berat. Dan orang kalau dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat, yang didetailkan pertanyaannya, kenapa engkau lakukan itu? Bukankah aku telah menurunkan kepadamu Al-Quran? Bukankah aku telah peringatkan itu kepadamu? Bukankah Rasul telah melarang? Bukankah orang-orang yang beriman telah berbicara? Bukankah dicecar habis dengan pertanyaan? Itu hisab yang berat, dan itu tanda orang itu akan diazab. Itu tanda orang itu akan diazab. Rasulullah SAW mengatakan ini dengan dalam hadis, man nuqishal hisabah unzib. Kalau dalam hisab dia dicecar dengan pertanyaannya detail, maka tanda orang ini akan diazab oleh Allah. Dan dia yang akan nanti mendapatkan catatan di tangan kiri. Setelah ini ada catatan di tangan kiri. Nah, di sini sangat pas kita menukilkan perkataan Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sendiri di dunia sebelum kalian dihisab di akhirat. Hisab di amal kalian di dunia. Lakukan hisab. Jangan asal beramal. Dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang di dunia menghisap dirinya, dia akan mendapatkan hisap yang mudah di akhirat. Barang siapa yang tidak peduli dengan amalnya, tak pernah menghisap amalnya, tak ada introspeksi amal, maka akan berat amal hisapnya di akhirat kelak.
wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan kembali ila ke ahlihi, keluarganya, masrura, gembira, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Kenapa gembira? Penyebabnya adalah di ujung hisaban yasira, di akhir hisaban yasira, setelah selesai hisab akhirah, hisaban yasira, di penghujungnya, di akhir penutupnya, Allah katakan, saya maafkan. Saya maafkan. Dan Allah Maha Pemaaf. Maka tadi kita katakan orang mukmin merasa hancur, merasa hina, merasa akan diazab, dia merasa Rabbnya akan murka, dia ketakutan. Begitu mendengarkan saya ampuni, hilang semuanya. Hilang semua beban-beban tadi. Datang setelah itu rasa gembira yang luar biasa. Dan dengan rasa gembira itulah dia bertemu keluarganya. Dengan rasa gembira itulah dia bertemu dengan keluarganya. Makanya Allah katakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kenapa? Karena di akhir hisab rasa takut yang tadi berlebihan dan sangat pantas berlebihan takut kepada Allah, apalagi berbuat salah kepada Allah, melanggar aturan Allah, namun begitu mendengarkan dimaafkan, datanglah gembira yang luar biasa pasca takut yang luar biasa. Dan itu senikmat-nikmat kegembiraan, gembira pasca takut. Karena gembira ada dua, gembira tanpa rasa takut sebelumnya itu saja sudah bagus, sudah nyaman, sudah indah. Apalagi gembira pasca takut. Dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Ini menunjukkan bahwa orang mukmin akan bertemu keluarganya dalam keadaan gembira. Dan ini bisa di padang mahsyar sebelum masuk surga, dan juga bermakna di dalam surga. Kalau keluarganya dia bertemu dengan keluarganya dan dikumpulkan di dalam surga, maka ini masih berlaku. Namun bukankah di padang mahsyar kita bertemu dengan keluarga kita? Kalau bertemunya setelah hisaban yasira, kalau bertemunya setelah pemaafan, kita akan bertemu mereka dalam keadaan gembira. Kalau seandainya keluarga kita dan keluarga kita sama-sama masuk surga, bertemu di surga, kegembiraan di atas kegembiraan lagi. Dan orang-orang yang bertakwa, apabila masuk ke surga Allah, maka Allah akan pertemukan mereka dengan keluarganya di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka akan Allah pertemukan
dengan keluarganya di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ayat berikutnya, wa amma man utiya kitabahu bishim wara'a dhahri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Makna yang sama dengan di atas, hanya fa diganti dengan dan. Yang tadi fa amma maka diganti dengan dan. Amma makna yang sama, man makna yang sama, utiya makna yang sama, kitabahu makna yang sama. Wara'a di belakang. Zahri punggung. Nya. Di belakang punggungnya. Ayat ini dengan ayat yang tadi saling melengkapi makna. Di sini tidak disebut dengan tangan kiri, namun diketahui dari tangan kanan. Di sana tidak disebut di depan, dari arah depan, dilengkapi dari sini ketika disebut dari arah belakang. Jadi dua ayat ini saling melengkapi, susunannya saling melengkapi makna. Yang ini disebut dengan tangan kanan dari arah depan, namun tidak disebut. Dari arah depannya di ayat tadi tidak disebut. Dilengkapi oleh ayat ini. Orang yang berbuat maksiat dari arah belakang, berarti orang yang beriman dari arah depan. Di sini disebut orang yang mendapatkan keburukan dapat catatan kitabnya dari arah belakang dan tidak disebutkan dengan tangan kiri. Makna tangan kiri dilengkapi oleh ayat yang di depan. Ketika orang yang beriman catatan kitabnya dari tangan kanan, maka orang yang tidak beriman atau orang yang celaka catatan kitabnya dari tangan kiri. Jadi dua ayat ini saling melengkapi maknanya. Kadang Allah tidak menyebut karena susunannya kita sudah bisa mengetahui ini yang diinginkan Allah dari susunan kata-kata, walau tidak disebut. Dan itu banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak. Disembunyikan dari penyebutan dan diketahui dari susunan. Dan itu salah satu kehebatan Al-Quran yang membuat manusia, salah satu ya, kehebatan Al-Quran yang membuat manusia tidak bisa membuat sesuatu seperti Al-Quran. Maka orang yang akan celaka, akan mendapatkan keburukan, diberikan kepadanya kitab. Di sini tidak disebutkan di tangan kiri, tapi dilengkapi oleh ayat yang sebelumnya, berarti di tangan kiri. Adapun ayat lain, ayat dalam surat yang lain menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri. Menyebutkan kedua-duanya, tangan kanan ada, tangan kiri ada. Dan ayat ini juga dilengkapi oleh ayat yang lain yang menyebutkan bahwa orang-orang yang berbuat maksiat dapat catatan kitabnya di tangan kiri.
Namun dari arah belakang hanya ayat ini. Penyebutan bahwa dari arah belakang hanya ayat ini di dalam Al-Quran. Yang lainnya catatannya di tangan kiri, di tangan kiri, di tangan kiri. Penyebutan dari arah belakang hanya di ayat ini. Maka orang yang kurang paham, dia bingung. Diberikan catatan kitab di tangan kanan, diberikan di tangan kiri, diberikan dari arah belakang. Berarti 3 dong? Bukan, 2. Di tangan kanan, di tangan kiri, dari arah belakang. Jadi tangan kirinya itu menerimanya dari belakang begitu. Sudahlah kiri, belakang, hina di atas hina. Simbol keburukan kiri dan belakang. Allah tidak menyebutkan hisab. Dari sini Allah langsung menyebutkan fasaufa yad'u subura. Allah sebenarnya telah menyebutkan secara redaksi dia dihisab dengan hisab yang berat. Dia dihisab dengan hisab yang berat. Karena orang yang beriman tadi hisaban, diberikan catatan kitabnya di sebelah kanan, dari arah depan dihisab dengan hisab yang ringan. Adapun yang diberikan di catatan kitabnya di tangan kiri dari arah belakang, langsung Allah sebutkan fasaufa yad'u subura. Maka akan yad'u berteriak, mengeluarkan kata-kata subura, celaka. Lihat di sini Allah menghilangkan penyebutan hisab yang berat. Namun diketahui dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya memberikan keterangan bahwa kalau orang yang beriman hisabnya ringan, dan kalau orang yang tidak beriman hisabnya berat. Namun tidak disebutkan. Dicukupkan dengan penyusunan redaksi. Dicukupkan dengan apa? Siap, redaksi ayat. Karena dia dihisab dengan hisab yang berat, di akhir hisab tak ada pengampunan dari Allah. Oleh karena itu, efek daripada tidak diampuni, dia tahu bahwa dia akan celaka. Maka ucapannya adalah, aduh aku celaka, aduh aku celaka, aduh aku celaka. Berulang-ulang. Celaka di sini maknanya saya celaka, saya binasa, saya hancur. Saya akan diazab, saya akan masuk ke dalam makna suburah. Dia meneriakkan dirinya orang yang celaka, dia akan celaka, dia akan diazab, dia akan dihinakan, dia akan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min
min dzalik. Ini yang sering ana sebutkan, bahwa orang yang beriman di dunia berbuat maksiat dan dia bertaubat, dia telah melakukan taubat, dia telah melakukan istighfar yang serius, namun dia tidak pernah diberitahu taubatnya diterima atau tidak, istighfarnya diterima atau tidak, sampai dihisab. Dihisablah dia tahu, di penghujung hisablah dia tahu taubatnya diterima oleh Allah. Di penghujung hisablah dia tahu bahwa permohonan ampunnya yang serius di permukaan bumi diterima oleh Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kapan dia ketahui? Kalau sudah dihisab. Jadi setelah hisab itulah beban berat orang mukmin di padang mahsyar hilang. Beban beratnya memikirkan amal maksiatnya yang sudah dia lakukan hilang setelah mendapatkan kepastian dosanya diampuni oleh Allah. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat dari orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah, kafir, musyrik, atau terlalu banyak berbuat maksiat lalu tidak diampuni, dia tahu permohonan maafnya selama ini tak diampuni oleh Allah. Mungkin permohonan maafnya tidak serius, permohonan maafnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya di lisan, atau hanya karena kasus dan semacamnya. Allah Maha Adil dalam menghakimi hambanya. Allah tidak terima dan Allah tidak maafkan, sehingga dia dihisab dengan hisab yang berat, dia dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan berat. Maka dihisabnya saja dia sudah teraniaya, dia sudah kelelahan luar biasa di hadapan Allah yang Maha Perkasa, dituntut oleh Allah kenapa engkau, dan berapa banyaknya. Andai maksiat orang mukmin saja sudah banyak, lalu bagaimana lagi dengan maksiat orang yang tidak beriman? Maksiat orang yang percaya surga dan neraka dan sering hadir di majlis, sering hadir sholat berjamaah, puasa Ramadan, berhaji, dosa mereka saja sudah banyak. Bayangkan orang yang tidak melakukan itu, seperti apa dosa mereka menggunungnya. Maka dia teriak-teriak, duhai celakanya saya celaka, saya binasa. Wa yasla sa'ira. Dan yasla masuk, sa'ira, sa'ir, neraka sa'ir, dan dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Secara arti sa'ir, api yang menyala-nyala. Salah satu nama neraka adalah neraka sa'ir. Kenapa? Karena di neraka apinya menyala-nyala. Apinya ya menyala. Menyala dengan sangat besar, dengan sangat panas, dengan sangat ini fase berikutnya, fase masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat daripada dosa yang tidak dimaafkan, hisabnya adalah hisab yang berat.
catatan kitabnya penuh dengan maksiat, diberikan di tangan kiri dari arah belakang, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah tidak menzolimi mereka. Allah sudah menurunkan kitab, Allah sudah mengutus Rasul, Allah sudah mengutus orang-orang yang menasihati. Mengutus maksudnya telah mentakdirkan, engkau telah dinasihati. Kadang yang menasihati ayah, kadang yang menasihati teman, kadang yang menasihati istri, kadang yang menasihati tetangga, kadang yang menasihati rekan kerja, kadang yang menasihati penyakit, kadang yang menasihati kasus, kadang yang menasihati macam-macam. Teguran-teguran Allah, para ustadz di podium, baik di hari Jumat atau di mimbar-mimbar. Intinya dia telah diingatkan itu salah dan dia harus berhenti, namun dia tidak kunjung berhenti. Maka dia teriak-teriak, saya celaka, saya binasa, saya hancur. Di akhirat masuk neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Fi sudah tadi, ahlihi sudah, masrura sudah. Silakan ulangi catatannya yang tadi. Tinggal dua, innahu sesungguhnya, adalah dia, fi ahlihi pada keluarganya, masrura bergembira. Gembira adalah berarti di dunia. Berarti di dunia. Ayat ini menceritakan dia dulu di dunia dengan keluarganya selalu bergembira di atas maksiat. Karena maksiat mendatangkan kegembiraan duniawi. Maksiat mendatangkan tawa, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan happy, mendatangkan asyik dunia. Kegembiraan dunia, gembira, bergembira ria dunia, identik dengan maksiat. Dan tidaklah manusia berbuat maksiat kecuali ingin gembira dengan maksiat itu. Ketika dia melepaskan keinginan syahwatnya itu, tujuannya adalah bergembira ria. Dulu di dunia. Di sini ayat saling mendukung lagi. Orang beriman gembiranya di akhirat. Berarti beratnya itu di dunia. Sementara mereka ini di dunianya dia bergembira. Beratnya di mana? Di akhirat. Ketika Allah menyebutkan orang yang beriman gembiranya di sana, pertanda di dunia yang berat-beratnya. Ketika Allah menyebutkan mereka dulu di dunia bergembira, beratnya di sana. Beratnya di akhirat. Allah tidak akan menyatukan dua berat dan dua gembira di satu alam.
Alam dunia, di situ kita bergembira dengan maksiat, di situ juga kita berat-berat, enggak. Salah satu. Kalau beratnya di sini, gembiranya di sana. Kalau gembiranya di sini, beratnya di sana. Di dalam sebuah hadis yang kata para ulama derajatnya hasan, Allah tidak akan memberikan kepada orang mukmin dua berat sekaligus. Maksudnya berat di dunia, berat di akhirat. Enggak. Beratnya hanya di dunia. Nanti ringannya di akhirat. Oleh karena itu seorang mukmin dia siap dengan menempuh hal-hal yang berat yang harus dia tempuh di dunia ini untuk mendapatkan keringanan nanti di sana. Dia siap untuk meninggalkan aneka ragam acara happy maksiat di dunia karena dia ingin happy-nya di akhirat. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia sunnah mengira bahwa lan tidak akan kembali. Sesungguhnya dia mengira dia tidak akan kembali menghadap Allah, kembali dihidupkan, kembali dibangkitkan. Dia dulu mengira bahwa hidup hanya di dunia, sekali ini saja, setelah mati nggak ada kehidupan, sehingga dia gunakan hidupnya di dunia ini untuk bersenang-senang, bergembira dengan maksiat. Maka sering sekali logo atau kata-kata pelaku maksiat adalah hidup hanya sekali, nikmati. Hidup hanya sekali, nikmati. Namun dalam makna yang batil. Hidup hanya sekali, tak ada kehidupan yang kedua, nikmati dengan aneka ragam kenikmatan maksiat. Karena setelahnya kita akan mati, tak bisa menikmati lagi maksiat. Itu sering kali kita dengar dari lisan-lisan orang yang rajin berbuat maksiat. Hidup hanya sekali, maka nikmati. Dia mengira bahwa dia tidak akan kembali dihidupkan setelah kematian, kembali menghadap Allah, kembali dibangkitkan, kembali ke alam akhirat. Intinya dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Dan ini penyebab dia rajin berbuat maksiat, bergembira di atas maksiatnya. Dan ini penyebab hisabnya menjadi berat. Bala inna rabbahu kana bihi basira.
benar. Inna, sesungguhnya Rabbahu, Rabbnya adalah dengannya melihat. Benar, dia akan dikembalikan. Dia tadi mengira bahwa tidak akan kembali. Bala, benar, dia akan dikembalikan. Dia akan kembali kepada Allah, dia akan dibangkitkan. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabbnya maha melihat apapun yang dia lakukan di dunia. Tidak hanya maha melihat, maha mengetahui. Tidak hanya itu, menyiapkan catatan-catatannya. Dan semua itu akan dihadapkan kepadanya dalam catatan yang lengkap, dan dia akan dihisab dengan hisab yang berat, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan teriak-teriak celaka, catatan kitabnya di tangan kiri, di arah belakang. Ini dia pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan sampai di sini materi kita. Sebagaimana biasa, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan sejauh yang dimudahkan Allah tabaraka wa taala, yang bisa kita jawab dari pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Pertanyaannya, apakah di dunia ada indikator siapa-siapa orang yang akan bahagia di akhirat? Begitukah? Ada apa, Pak? Itu yang saya maksud tadi. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang akan bahagia di akhirat ada indikator-indikator yang bisa dilihat di dunia? Begitu? Wallahu a'lam. Apabila seseorang diarahkan kepada iman dan takwa, diarahkan kepada iman dan amal soleh, karena mereka yang beriman dan beramal soleh yang akan dapat catatan di tangan kanan.
dan dia menemukan dirinya sulit untuk berbuat maksiat, tak mudah untuk berbuat maksiat. Bukan tidak berbuat maksiat, orang yang beriman bukan tidak berbuat maksiat, namun susah orang mengajaknya maksiat. Susah syaitan menariknya untuk maksiat sehingga maksiatnya terjadi tidak sering. Itu. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, di akhirat ada fase hisab. Adakah manusia masuk surga tanpa dihisab dan tidak melewati fase hisab itu? Ya, ada. Namun tidak dibicarakan dalam ayat ini. Dan kita tadi tidak membicarakannya juga. Itu ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Adanya di dalam hadis. Ada 70.000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umat Nabi Muhammad ada 70.000 orang yang tidak akan dihisab. Kalau dia tidak dihisab, itu artinya tidak akan diazab. Jangankan azab, hisab saja tidak. Jumlahnya 70.000 orang. Jadi memang ada sebahagian orang-orang muslim mukmin yang sangat spesial di hadapan Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya 70.000. Dalam sebuah hadis 70.000 mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah, kespesialan. Dan berapalah angka 70.000 itu dari sekian miliar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat nanti dihisab oleh Allah tabaraka wa taala, apakah kita dihisab sendiri-sendiri secara tertutup atau di hadapan manusia lain? Tidak sempat kita bicarakan tadi atau terlewat dari pembicaraan kita, kalau orang mukmin maka Allah turunkan penutup. Allah turunkan penutup sehingga apa yang Allah bicarakan kepadanya penduduk mahsyar tidak dengar. Hanya dia yang mendengar perkataan Allah kepadanya. Dan jawaban dia kepada Allah, penduduk mahsyar pun tidak mendengar karena Allah menurunkan penutup. Kenapa? Karena Allah sedang membongkar kesalahan. Dan Allah memuliakan orang yang beriman dengan menurunkan penutup sehingga kesalahan-kesalahannya tidak bocor kepada orang lain. Namun apabila orang itu adalah orang yang tidak beriman, penutup ini tidak diturunkan. Sehingga apa yang Allah katakan kepadanya disaksikan oleh seluruh manusia dan jin. Di sanalah semua rahasia terbongkar. Itu juga ada di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutupnya kita tidak tahu. Allah Maha bisa menurunkan penutup yang tak terlihat. Allah Maha bisa menurunkan penutup yang tak terlihat. Maksud ana, penutup itu tidak mutlak harus sesuatu yang terlihat nyata sehingga orang mukmin terkurung. Enggak. Sejauh yang ana tahu tidak mesti seperti itu. Hanya Allah menurunkan penutup sehingga pembicaraan Allah kepadanya tidak didengar oleh penduduk mahsyar. Keterangannya hanya itu. Bagaimana bentuk penutupnya? Apakah dia penutup transparan? Apakah dia penutup yang
yang wujud sehingga orang yang beriman tak terlihat oleh penduduk mahsyar? Allahu a'lam, tak ada keterangan lebih lanjut daripada itu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana Allah menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mata orang Quraisy, padahal mereka melihat rumah, mereka melihat dinding rumah, mereka sedang mengepung rumah, tapi mereka tidak melihat Nabi yang sedang berjalan di depan mereka. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Ala kulli hal, yang ada keterangannya dari Nabi SAW, Allah menurunkan penutup. Bagaimana bentuk penutupnya? Tidak sejauh ilmu ana yang tidak banyak ini tidak diterangkan. Namun adanya penutup yang membuat perkataan Allah kepadanya tidak didengar oleh penduduk mahsyar. Karena ini bongkar aib ini. Saat aib kita dibongkar oleh Allah, dan betapa banyaknya. Seandainya semua orang tahu, maka itu akan kehinaan tersendiri lagi. Namun Allah menjaga orang yang beriman, rahasianya tidak ketahuan oleh orang lain. Rahasia-rahasia maksiatnya ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan apa yang Allah katakan kepadanya tidak terdengar oleh orang lain. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang serius beramal saleh, sekaligus serius menghindar dari amal maksiat. Dan semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita catatan kitab kita di tangan kanan dari arah depan, dan menghisab kita dengan hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.